Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada semua para peserta calon KBMI 2021, saya sengaja membuat ini menjadi video supaya kalian bisa mendengarkan sendiri, kemudian mengulang-ulangnya sendiri, gitu ya. Jadi hari ini saya akan mulai memberikan sosialisasi mengenai panduan pengisian pertanyaan di web KBMI. Jadi kalian bisa langsung akses aja ya. Kemarin sudah kami buatkan untuk eh, user ID dan password ya. Kalau misalnya ada yang masih belum dapat, silakan langsung kontak ke Laila. Ini kemudian Anda langsung masuk ke webnya ini ya. Jadi SIM eh, kemudian pkmi.kemdikbud.go.id. Nah, oke, nah ini adalah tampilan awalnya ya. Jadi kalau misalnya kalian buka, ada tampilannya seperti ini. Lalu kalian bisa langsung klik di sini, login SIM. Ya, kalau misalnya sudah login, tampilannya akan seperti ini. Nah, username ini adalah username yang sudah diberikan ya oleh panitia. Kemudian masukkan passwordnya, kemudian masukkan kode CAPTCHA. Nah, untuk pertama kali ya, kalau kalau misalnya kalian belum pernah mengakses web ini, maka kalian akan diminta untuk mengisi judul usahanya apa, kemudian berjalan sejak kapan. Nah, ketika pertanyaan ini usahakan untuk minimal itu 6 bulan. Jadi kalau misalnya saya tulis di sini Maret 2020, berarti kurang lebih sudah berjalan 8 bulan gitu ya. Jadi kalian harus pastikan di sini adalah minimal 6 bulan. Kemudian kategorinya silakan dipilih. Nah, ini kalian harus di sini harus memasukkan anggota ya. Jadi anggotanya hanya klik NIM-nya saja ya, kemudian jurusannya apa, kemudian jangan lupa di sini ada klik simpan ya. Jadi minimal anggota adalah 2 orang. Jadi satu kelompok minimal 3 orang sampai dengan 5 orang ya. Jadi di sini kalau kalian mau lebih dari 2, berarti bisa klik tambah di sini. Nah, untuk selanjutnya ada dosen pembimbing. Saya akan membagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 4 kelompok yang menjadi pembimbing, yang menjadi istilahnya yang menjadi bimbingan saya. Kemudian ada Bu Puji dan yang ketiga ada Pak Ezi. Jadi silakan nanti kalian dicek, kalian akan masuknya kepada bimbingannya siapa gitu ya. Nah, nanti untuk bisa mencari nama saya, angka yang harus dimasukkan adalah ini. Jadi ini adalah angka NIDN dari setiap dosen ya. Jadi nanti ini semuanya servernya ini sudah terhubung dengan data-data yang ada di Kementerian Pendidikan gitu ya. Nah, kalau di next ya, jadi ini kalian sudah mulai memasuki untuk menjawab pertanyaan. Nah, untuk bisa supaya tidak lama-lama gitu buka webnya kalian ngetik, maka saya sarankan untuk kalian mengisi dulu pertanyaan-pertanyaannya itu di Microsoft Word. Jadi kalau kalian sudah buka ini, kalian tinggal gampang saja tinggal copy paste, next, copy paste dan seterusnya. Oleh karena itu kemarin saya sudah buatkan satu satu Microsoft Word gitu ya. Itu isinya adalah 20 pertanyaan yang harus kalian isi. Itu adalah pertanyaan yang sudah saya copy paste dari webnya. Oke, saya masuk aja. Jadi ini adalah pertanyaan yang pertama. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama adalah jelaskan pemicu dan tujuan mulia yang ingin Anda wujudkan dalam mengembangkan usaha. Oke. Nah, ini yang disebut dengan novelty seek ya. Kemarin saya sudah sempat menjelaskan kira-kira produk Anda itu memiliki tujuan mulia apa ya. Anda ingin memberikan sebuah solusi gitu ya yang mulia gitu ya, yang tidak hanya fokusnya terhadap profit saja, itu kira-kira apa ya. Kalau produk bionik ini ya, karena produknya adalah berbasis minuman yang isinya adalah bakteri baiknya, jadi minuman probiotik, tujuan mulianya adalah untuk bisa menyembuhkan pasien COVID-19 ya, dan juga bisa memulihkan dengan maksimal gitu ya. Siapa saja mereka yang sudah pernah positif COVID-19 kemudian menjadi negatif dan mereka mau memulihkan. Jadi minuman ini cocok sekali untuk bisa istilahnya memperbaiki sel-sel ya, karena dalamnya adalah
bakteri baik ya. Nah, kemudian yang kedua, apa jenis usaha Anda dan bagaimana terkaitnya dengan tujuan mulia yang Anda sebutkan sebelumnya. Jadi dua pertanyaan ini ada hubungannya gitu ya. Kalau hubungannya dengan uh, membantu pasien COVID gitu ya. Kemudian di sini jenis usahanya seperti apa. Nah, di sini Anda juga boleh kalau memang Anda itu mengambil hasil dari penelitian ya ilmiah yang sudah dipublikasi gitu ya. Kemudian Anda menjadikannya itu mengimplementasi itu menjadi sebuah produk tertentu. Even itu jasa atau produk ya, Anda bisa kemudian memberikan seperti di sini gitu ya. Ini adalah penelitian terdahulu ya yang dilakukan yang mengatakan bahwa probiotik itu ya merupakan produk masa depan alternatif pengganti dari antibiotik. Dan juga ada penelitian-penelitian lain ya yang bilang bahwa minuman probiotik itu memang dapat mempercepat penyembuhan COVID-19 ya dan juga bisa mengembalikan tubuh kita itu menjadi sehat seperti sedia kala setelah terjangkit atau terkena virus COVID-19 gitu ya. Nah, ini jenis usahanya bisa dijelaskan di sini gitu kira-kira kalian usahanya itu bergeraknya prosesnya seperti apa. Apakah ini ada maksimal kata-kata yang harus ditulis? Jawabannya sepertinya tidak ada. Jadi kalian bisa menuliskan bebas, tapi saran saya kalau bisa yang kalian tulis di sini harus sesuai dengan pertanyaan. Jadi kalau misalnya kalian nulisnya di sini sudah terlalu panjang, tidak sesuai dengan pertanyaan, nanti di bawah kalian bingung mau nulisnya apa karena di situ masih banyak pertanyaan ya. Jadi saran saya apa jawabannya langsung jawab sesuai ya. Jangan kalau misalnya nggak ditanya kalian jawab. Misalnya contoh, saya di sini ngomongnya tentang strategi pemasaran. Jangan, karena strategi pemasaran itu sudah ada di bawah. Oke, jadi saya ulangi, untuk setiap pertanyaan saya harapkan untuk bisa fokus menjawab sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ya, jangan terlalu melebar dan juga harus bisa menjawab apa yang ditanya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan ketiga ya, jelaskan segmentasi, targeting, dan positioning dalam usaha Anda. Jelaskannya harus terdiri dari geografi, demografi, dan psikografi. Nah, segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi ini ada teorinya sendiri, habis ini nanti saya akan bahas. Kalau untuk produk bionik, segmentasinya itu dia menggunakan jadi geografis ya. Jadi kalau geografis ya, ini harus disebutkan tiga-tiganya. Diminta ini dalam pertanyaannya sehingga alangkah baiknya apabila Anda menyebutkan segmentasi secara geografis. Nah, geografis itu biasanya lokasi ya. Lokasinya bisa siapa aja yang terjangkau. Nah, karena produk bionik ini juga termasuk benda cair, maka segmen pasarnya berdasarkan geografis itu hanya yang berada di Pulau Jawa, Bali, gitu ya. Nah, sedangkan demografis itu sebenarnya banyak pilihannya, tapi di produk ini saya memfokuskan segmennya pada demografis usia, ya, karena sebenarnya setiap produk itu tidak mungkin bisa melayani semua segmen, gitu ya. Walaupun misalnya produk saya kan ada nih peserta KBMI ya. Produknya adalah makaroni spiral, ya kan, makaroni pedas gitu ya. Segmennya siapa? Kayaknya bisa semuanya deh Bu, yakin gitu ya. Karena anak-anak kecil apa bisa makan, ya kan? Orang-orang tua apa bisa makan? Orang-orang yang punya penyakit lambung apa bisa makan, ya? Artinya tidak bisa semua produk itu setiap produk itu mencakup semua segmen. Pasti akan ada segmentasinya sendiri. Justru kalau kalian tidak menjawab segmentasinya siapa, itu justru akan meragukan. Jangan-jangan Anda belum mengenal siapa segmen Anda, siapa target Anda, gitu ya. Nah, yang paling bagus adalah ketika Anda sudah mengetahui siapa segmen pasarnya. Oke, nah sedangkan
Ini contohnya ya, psikografis ya. Itu ada hubungannya dengan gaya hidup dan ketertarikan ya kalau yang psikografis. Nah, sedangkan untuk produk bionik ini psikografisnya adalah untuk mereka yang memiliki gaya hidup dan ketertarikan terhadap produk-produk yang natural dan organik ya. Karena produk bionik ini memang base-nya adalah bahan bakunya menggunakan yang organik dan juga natural sehingga tidak ada bahan pengawetnya dan juga bahan-bahan lainnya gitu ya. Dan mereka yang memang lebih senang menyembuhkan penyakit-penyakit tertentu itu menggunakan barang-barang yang natural tadi gitu ya, bahan-bahan natural dibandingkan banyak mengkonsumsi obat-obatan kimia gitu ya. Jadi ini spesifik sekali segmentasinya. Nah, siapa targetnya? Jadi kalau segmentasi itu tadi ya berdasarkan geografi, demografi, dan psikografi, kemudian targetnya siapa ya? Nah, targetnya itu lebih apa namanya fokus lagi sehingga di sini targetnya adalah mereka yang lebih menyukai buah dibandingkan susu dan sedang positif COVID dengan tanpa gejala sampai gejala ringan serta masyarakat yang sudah sembuh dari COVID-19 dan dalam masa recovery. Jadi targetnya benar-benar fokus gitu ya. Yang terakhir adalah positioning ya. Jadi positioning ini adalah sebuah posisi kira-kira produk kita itu inginnya dikenal di masyarakat luas itu atau dikenal oleh target pasar kita itu seperti produk apa ya. Jadi saya ulangi, positioning itu adalah keinginan ya sebenarnya dari pengusahanya atau pemilik bisnisnya itu menginginkan produk kita itu dikenal seperti apa di masyarakat. Nah, yang menjadi problem kadang ini suka ada mispositioning. Contoh misalnya, saya sebenarnya ingin sekali produk saya itu dibeli oleh kaum-kaum atas, ya, which is itu mungkin kaum-kaum yang orang kaya-kaya gitu misalnya. Tapi ternyata produk saya itu tidak merepresentatifkan keinginan dari mereka gitu ya, ternyata kurang elegan atau kurang bagus gitu ya. Nah, sehingga saya pengennya di atas tapi ternyata kaum atasnya nggak melirik produk saya. Nah, itu yang kemudian disebut dengan mispositioning. Nah, itu yang positioningnya yang berdasarkan dengan strata ekonomi misalnya ya. Tapi kalau di sini positioning yang saya lakukan ini contohnya kalian bisa saja ya apa namanya istilahnya menggunakan kalimat yang sudah saya tuliskan di sini is okay, tinggal diganti aja kira-kira kalian membutuhkannya seperti apa. Ya, jadi positioning untuk produk bionik adalah minuman yang mengandung lebih dari 30 jenis live probiotik atau bakteri baik yang hidup dan difermentasi dengan buah organik sehingga menghasilkan rasa buah segar yang dapat membantu meningkatkan imunitas tubuh dan melawan virus di dalam tubuh. Ya, jadi itu adalah positioning produk bionik itu mau dikenalnya seperti apa. Oke. Nah, yang keempat, siapa saja yang menjadi pelanggan dalam usaha Anda dan berikan alasannya. Oke. Nah, ini karena produk Anda itu sudah berjalan 6 bulan, pasti sudah ada konsumennya ya. Nah, kalian bisa sebutkan di sini siapa aja sih yang sudah pernah menjadi pelanggan ya dan berikan alasannya. Nah, di sini karena Bionik itu sudah pernah dibeli sampai ke Jabodetabek gitu ya dan beberapa kota lainnya seperti Malang, Surabaya, Jogja. Dan mereka rata-rata adalah yang sedang dalam kondisi positif dengan status orang tanpa gejala sampai kepada mereka yang sudah dinyatakan negatif dan berharap untuk tidak tertular kembali kedua kalinya. Karena memang saya ingin solving the problems bahwa ternyata pasien yang sudah pernah terkena COVID-19 itu bisa terkena lagi kedua kalinya. Nah, untuk bisa cepat recovery supaya mereka tidak sampai terkena kedua kalinya, maka disarankan untuk meminum minuman probiotik gitu ya, dan isinya adalah bakteri baik yang hidup. Jadi pas diminum itu bakterinya masih hidup. Nah, itu kemudian bisa segera meningkatkan imunitas ya. Jadi itu adalah salah satu penjelasan dari siapa yang menjadi pelanggan dan alasannya ya. Jadi kalau ditanyanya siapa dan alasannya harus tetap dijawab dua hal itu gitu ya. Nah, ini tadi penjelasannya ya untuk segmentasi ada demografis, geografis, dan psikografis ya. Jadi demografis itu tidak hanya usia, bisa saja misalnya produk Anda hanya untuk wanita saja atau produk Anda hanya untuk laki-laki saja. Berarti demografisnya adalah jenis kelamin. Atau mungkin status perkawinan, misalnya produk Anda hanya untuk yang menikah saja gitu ya.
eh, atau mungkin yang belum menikah ya, itu adalah demografis yang status perkawinan. Itu bisa dipilih. Nah, sedangkan geografis itu biasanya wilayahnya berdasarkan wilayah gitu ya. Kota tertentu boleh atau negara tertentu boleh gitu ya, atau lingkungan tertentu juga bisa. Oke, sedangkan psikografis adalah nilai-nilai atau gaya hidup tertentu. Ya, biasanya memang orang-orang tuh pasti akan ada tuh misalnya saya membuat kursus bahasa Korea. Nah, itu biasanya segmentasinya pasti anak-anak muda gitu ya, yang mungkin mereka memiliki gaya hidup tertentu gitu kan. Gaya hidupnya apa ya? Gaya hidup yang mungkin lebih senang Korean lifestyle gitu ya. Atau mungkin mereka memiliki pendidikan misalnya gitu ya. S1 yang kemudian pengen meneruskan S2-nya di negara Korea nantinya. Nah, sehingga itulah menjadi segmentasinya. Misalkan gitu ya. Kalau misalnya kalian punya segmentasinya sendiri, boleh silahkan tuliskan saja. Karena segmentasi itu sepertinya tidak ada yang salah dan benar ya. Jadi terserah kalian mau menentukan segmentasi dari produk Anda itu siapa. Gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 5 ya. Jadi apa masalah yang dihadapi pelanggan dan bagaimana solusi yang ditawarkan melalui usaha Anda? Jadi ini ada berbeda ya dengan tadi tujuan mulia. Jadi tujuan mulia itu kata kuncinya adalah Anda ingin membantu seseorang yang memang fokusnya itu tidak harus pada profitnya aja gitu ya. Mulianya seperti apa? Nah, di sini masalahnya adalah pada kasus OTG ya, jadi orang tanpa gejala itu biasanya pasien itu hanya diberikan multivitamin tambahan dan biasanya ada obat antivirus yang harganya sedikit tinggi ya. Ini adalah pengalaman-pengalaman yang sudah saya dengar gitu ya dari orang-orang yang memang hasil tesnya positif tapi nggak ada gejalanya. Nah, banyak kan mereka tuh biasanya mencari solusi sendiri dengan konsumsi rempah-rempah, ya kan? Namun karena orang yang OTG ini beberapa kali cek itu lama gitu ya negatifnya, padahal mereka merasa bahwa badannya nggak apa-apa gitu ya. Tapi ternyata di dalam tubuhnya masih ada virusnya. Nah, untuk bisa mempercepat gitu ya adanya atau hilangnya virus di dalam tubuh kita gitu ya, itu ternyata tidak cukup hanya mengkonsumsi multivitamin atau mungkin rempah-rempah saja gitu ya. Jadi memang rempah-rempah itu bagus, tapi untuk membooster di dalamnya gitu ya, karena memang bakteri baik ini makanannya itu adalah rempah-rempah tadi gitu ya, buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, ketika bakteri kita hanya minum bakteri baik saja tapi tidak diimbangi dengan makanannya dia di dalam perut kita, di dalam tubuh kita ya juga dia tidak akan tumbuh dengan baik. Jadi disempurnakan gitu. Jadi penyempurnanya adalah dengan produk yang melalui usaha saya gitu ya. Nah, jadi di sini saya juga mencantumkan gitu ya penelitian yang dilakukan oleh orang Cina, Su Chai Shen dan kawan-kawan tahun 2020 bahwa keadaan gitu ya, bahwa ternyata banyak sekali penderita virus COVID-19 itu yang menunjukkan adanya mikroba disbiosi pada usus ya. Mikroba disbiosis itu adalah penurunan bakteri baik di dalam ususnya. Jadi ternyata kan COVID-19 itu kan bisa masuk lewat hidung dan juga mulut. Nah, kalau lewat hidung dia biasanya ke paru-paru, dia menyebabkan sesak nafas. Tapi kalau lewat mulut dia biasanya masuknya ke perut, kemudian menyebabkan diare gitu ya, mual-mual, muntah-muntah. Nah, itu kemudian perbedaan-perbedaannya. Nah, oleh karena itu dengan dalam pengobatan COVID-19 itu probiotik itu dimanfaatkan sebagai terapi membantu untuk memulihkan keseimbangan mikrobiom dalam tubuh ya. Karena sebenarnya tubuh kita itu di dalamnya juga ada makhluk hidupnya gitu ya. Makhluk hidupnya adalah bakteri baik tadi gitu ya. Nah, bakteri baik itu memang harus bertambah seiringnya usia. Seiring usia gitu ya. Jadi semakin tua justru kebutuhannya semakin banyak harusnya. Nah, tapi justru semakin tua mungkin orang-orang tidak concern terhadap si minuman probiotik ini gitu ya. Sehingga ketika udah sakit gini baru harusnya semakin di booster lagi gitu ya supaya si tubuh kita itu si bakteri itu bisa semakin banyak melawan virus-virus yang masuk ke dalam tubuh kita ya, karena virus itu kan juga makhluk hidup ya, tapi sifatnya merusak gitu ya, deduktif. Nah, sedangkan si bakteri baik ini sifatnya adalah
meregenerasi lagi sel-sel, meregenerasi lagi hal-hal yang tadinya tidak harus ada di tubuh ya, kemudian mereka hancurkan itu fungsi dari si bakteri baik itu ya. Nah, sebutkan dan jelaskan secara spesifik produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, Anda di sini bisa menyebutkan ya secara spesifik. Tadi kan saya belum menyebutkan nih kira-kira minuman probiotik itu seperti apa. Nah, di sini saya menjelaskan mengenai merek Bionik itu singkatannya dari apa, gitu ya. Nah, produk yang saya tawarkan adalah produk siap konsumsi yang mengandung lebih dari 30 jenis bakteri baik. Kemudian saya melakukan produksi Bionik itu dengan melakukan fermentasi dari bakteri water kefir atau kristal algae yang dicampur dengan air dan tambahan buah-buahan organik gitu ya. Dimana salah satu buah-buahannya adalah kismis organik atau juga bisa menggunakan stroberi gitu ya. Nah, dimana proses fermentasinya saya lakukan lebih dari 24 jam dengan komposisi seperti perbandingannya seperti ini gitu ya. Nah, dengan kemudian saya menjelaskan dengan kemudian saya menjelaskan mengenai cara konsumsinya, gitu ya. Ini pertanyaan ketujuh. Jelaskan apa yang menjadi keunggulan produk atau jasa Anda dibandingkan kompetitor. Nah, Bu, produk saya belum ada kompetitornya. Ya, sebenarnya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin produk Anda itu tidak ada kompetitornya. Kompetitor itu bisa saja memproduksi produk yang sama dengan produk Anda, atau justru mereka memproduksi produk substitusi dari produk Anda. Contoh misalnya, perusahaan produksi pintu kayu itu bisa memiliki kompetitor sebuah perusahaan yang memproduksi pintu aluminium dengan bahan aluminium, ya kan? Sebenarnya mereka berbeda, ya, tapi mereka justru si pintu aluminium itu bisa menggantikan produk dari si kayu gitu ya. Zaman sekarang mungkin jarang sekali gitu ya rumah-rumah ya minimalis ya kemudian yang menggunakan pintu kamar mandinya masih pakai kayu gitu ya, beberapa pintu-pintu lainnya gitu ya. Nah, mungkin mereka hadir di situ gitu ya produk-produk tertentu yang menggantikan sebuah produk ya. Nah, kebetulan karena kompetitor saya itu adalah sesama produksi minuman probiotik. Nah, jadi memang minuman probiotik itu sebenarnya di pasaran itu sudah ada ya. Yang paling terkenal itu adalah Yakult dan yogurt. Nah, keunggulannya adalah kalau Yakult itu hanya terdiri dari satu jenis bakteri baik, yaitu bakterinya ini adalah namanya Lactobacillus casei shirota strain ya dari Jepang. Sedangkan yogurt itu hanya terdiri dari 3 sampai 5 jenis ya. Jadi jenis ya, bukan jumlahnya. Kalau jumlahnya itu saya yakin pasti ratusan dan miliaran bakteri di dalamnya. Tapi ini jenisnya. Nah, kedua produk ini memang kalau untuk menjaga kesehatan usus ya, jadi untuk kayak misalnya memperlancar buang BAB gitu, itu sih bisa mereka gitu ya. Memang Yakult sama yogurt tuh cocok dikonsumsi setiap hari. Tapi kalau misalnya kebutuhannya gitu ya, udah harus meningkatkan imunitas, udah kayak lebih berat lagi gitu ya tugasnya si bakteri ini gitu ya, dan bahkan untuk bisa menghambat infeksi virus, saluran pernafasan dan dan pencernaan itu, maka probiotik yang paling efektif itu adalah yang disebut dengan kefir ini, minuman kefir ini. Nah, minuman kefir ini karena mereka itu mengandung lebih dari 30 jenis ya. Jadi jenisnya itu banyak banget dan itu sudah ada penelitiannya memang gitu ya. Jadi di sini nih semua produk ini saya ambil berdasarkan penelitian. Jadi hasil sudah diteliti, kemudian saya tinggal aplikasi aja. Jadi mengimplementasikan aja gitu ya. Nah, sebutkan siapa kompetitor usaha Anda. Jelaskan apa kelebihan dan kekurangan dari kompetitor ya. Jadi ini adalah yang menjadi keunggulan dari produk kita ya dibandingkan dengan kompetitor, dan sebutkan siapa kompetitor usaha Anda. Nah, karena di sini saya ngomongnya Yakult dan yogurt ya. Nah, karena di sini belum ada mereknya, walaupun Yakult itu sebenarnya merek ya, maka di sini saya mengambil kompetitor yang istilahnya levelnya masih hampir sama lah, karena Yakult itu kan sudah perusahaan besar, perusahaan kemudian ya sudah inilah istilahnya sudah sangat jauh untuk kemudian dijadikan kompetitor gitu ya. Maka saya mengambil
beberapa kompetitor merek yang memang dia usahanya masih menengah kecil gitu ya, menengah lah. Nah, ada 2 merek ya. Ini mereka produksinya yogurt ya. Mereknya Eight Yogurt dari Kota Malang dan Milky Way dari Yogyakarta. Nah, mereka berdua ini fokusnya itu hanya membuat bahan-bahan minuman probiotik yang menggunakan susu ya. Menggunakan susu aja, tapi mereka juga ini lebih unggul dari produk saya karena kedua merek ini nih sudah punya badan hukum yang jelas ya, yang satu sudah punya CV, sedangkan yang Milky Way ini sudah ada BP POM-nya ya, sehingga memang sudah diakui bahwa bahan-bahan yang digunakan aman untuk dikonsumsi ya. Itu kelebihannya ya. Nah, sedangkan kekurangannya karena mereka hanya fokusnya kepada susu, banyak sekali orang-orang yang kalau memang setiap hari harus meminum produk susu itu banyak yang nggak seneng gitu ya. Apalagi kalau yang lagi sakit gitu ya, nggak enak badan, mungkin disuruh minum susu setiap hari mungkin enak gitu ya. Nah, kemudian kelebihannya dari produk si Bionik ini akhirnya adalah karena bahan bakunya bukan susu gitu ya, melainkan buah segar, maka rasa yang diciptakan adalah juga lebih segar sehingga bisa menyasar kepada segmen yang memang mereka tidak terlalu senang untuk meminum susu gitu ya. Oleh karena itu kelebihannya adalah seperti itu. Tapi kalau misalnya dibandingkan dengan produk-produknya, untuk yogurt ataupun kefir tadi juga sudah dijelaskan bahwa memang kefir tadi karena jenis bakterinya lebih banyak, maka memang manfaatnya juga lebih bagus ya. Itu tadi untuk pertanyaan nomor 8. Oke. Nah, nomor 9, jelaskan aktivitas usaha Anda dalam penciptaan produk atau menawarkan jasa. Nah, di sini sudah Anda mulai jelaskan gitu ya. Tadi kan memang pertanyaan di atas sudah ada tuh, kira-kira produk Anda seperti apa. Kalau di sini memang harus benar-benar dijelaskan secara detail gitu ya, mulai dari produk atau jasa yang Anda tawarkan. Jadi kalau di atas tadi tidak perlu terlalu detail, nah nomor 9 ini yang lebih detail. Nomor 10, sebutkan apa saja bahan baku dan alat bantu yang digunakan. Nah, bahan baku itu berarti bahan yang habis pakai, kalau alat-alat itu yang peralatan. Nah, kalau jasa gimana, Bu? Tetap harus ada bahan bakunya gitu ya. Atau alatnya. Nah, kalau misalnya jasa mungkin Anda hanya menggunakan alat saja gitu ya. Misalnya alat-alat yang digunakan ya pasti harus ada laptopnya, harus ada kameranya, harus ada apanya gitu ya. Dan juga kalau misalnya Anda menggunakan Zoom, biasanya memang harus berlangganan Zoom gitu ya, supaya bisa ngobrol dalam waktu yang lebih lama dari 40 menit gitu ya. Kemudian pesertanya bisa lebih banyak. Nah, itu kemudian Anda bisa masukkan ke situ. Tapi yang pasti mungkin jasa itu bahan baku dan alatnya tidak sebanyak ketika produk-produk yang ketika usahanya adalah bentuknya produk gitu ya. Oke, pertanyaan nomor 11 dan 12 ya. Sebutkan dan jelaskan strategi pemasaran apa saja yang digunakan dalam usaha Anda. Disertai dengan bukti yang diupload di lampiran ya. Jadi kalau misalnya Bionik ini karena punya Instagram, WhatsApp bisnis, web, marketplace seperti Shopee ya, jadi jualannya di sana, maka nanti yang di-share, yang di-screenshot itu adalah Instagramnya, kemudian WhatsApp bisnisnya, webnya apa, marketplace-nya. Nah, itu yang kemudian nanti dilampirkan, maksudnya seperti itu ya. Jadi kira-kira kalian itu menggunakan apa ya. Nah, ini saya mau garis bawahi bahwa web itu memang harus, Bu. Yes, jawabannya harus ya. Kalian harus bikin web. Nah, Bu, bikin web kan susah, mahal gitu ya, harus punya domain. Oke, jadi sekarang itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memberikan jasa untuk pembuatan web dengan mudah banget. Bahkan saya buatnya gratis. Nah, ini kalau yang Bionik itu dia menggunakan aplikasi Tokotalk. Banyak sebenarnya, ada toko-toko banyak. Jadi Tokotalk itu kalian cuma tinggal buka webnya, ya, kemudian daftar, kemudian Anda nanti akan istilahnya mendapatkan web gratis, itu isinya adalah toko Anda. Jadi Anda kayak bisa bikin
Shopee gitu ya, menggunakan si Tokotalk itu ya, tapi berbasisnya web. Jadi bisa diklik pakai link gitu ya. Sebenarnya hampir sama sih sama marketplace Shopee, tapi kan kalau Shopee kan harus login, harus dia punya account di Shopee-nya. Nah, kalau si web ini dia nggak perlu kayak gitu ya. Dia cuma bisa klik, dia langsung beli, langsung transfer itu oke gitu ya. Nggak harus dia masuk ke marketplace ya. Nah, untuk WhatsApp ini kalau bisa kalian kalau misalnya Bu saya nggak punya WhatsApp bisnis ya kalian kalau bisa bikin WhatsApp bisnis jadi punya satu kartu yang misalnya kalau handphonenya dual kartu ya berarti punya satu kartu yang memang bisa fokus untuk digunakan di WhatsApp bisnis ya karena memang ini juga bisa meningkatkan daya jualnya seberapa Anda siap untuk memiliki 4 hal-hal seperti ini gitu ya. Nah, karena di sini disebutkan dan jelaskan, maka Anda harus jelaskan kira-kira Instagram itu fungsinya buat apa, gitu ya. Nah, ini kalau di sini saya ini memang mengambil materi dari Instagram marketing Instagram. Nah, kalau kalian mau coba pakai cara saya nggak masalah ya. Jadi di sini saya jelaskan. Di Instagram itu adalah salah satu pintu untuk mengarahkan calon pelanggan kepada kami ya di mana di Instagram itu saya melakukan upload berkala yang terdiri dari 3 jenis konten. Ada konten untuk cold customer. Cold customer tuh berarti customer yang belum tahu sama sekali tentang kita. Berupa tips and trick tentang kesehatan. Ada yang untuk warm customer, jadi dia sudah follow tapi belum beli, ya, berupa testimoni konsumen yang telah merasakan manfaat produk. Serta konten untuk hot customer. Nah, hot customer nih sudah yang mencoba produk kita dan sudah dia repeat order dan seterusnya, yaitu diskon-diskon yang menarik, ya. Jadi ini adalah Instagram, sedangkan WhatsApp bisnis adalah sarana komunikasi mulai dari melakukan pesanan, konsultasi cara pemakaian, dan penanganan keluhan. Nah, semakin Anda menjelaskan secara detail, itu akan semakin baik poinnya, ya. Jadi saran saya, jangan kerjakan ini nggak usah sehari, 2 hari, nggak apa-apa Anda kerjakan ini berminggu-minggu, toh waktunya kan masih sampai tanggal 26 Maret, oke? Sehingga Anda kerjakan, selesai, baca lagi, tambahin lagi gitu ya. Jadi benar-benar harus sedetail mungkin, selengkap mungkin penjelasannya. Web ini memberikan informasi mengenai produk, marketplace Shopee membeli produk dengan tambahan manfaat yaitu gratis ongkos kirim ya. Ini manfaat dari Shopee. Oke. Nah, yang kedua bagaimana strategi Anda menangani komplain dari pelanggan disertai dengan bukti yang diupload di lampiran. Nah, kalau memang di dalam kurung ini harus disertai bukti, Anda harus benar-benar menyertai buktinya. Nah, karena di sini saya nulisnya adalah strateginya, ya, yang harus saya lakukan adalah dengan 3 cara, ya, melalui 3 strategi, yaitu adalah tangani emosi konsumen, selesaikan permasalahan konsumen, lalu yang ketiga adalah buat konsumen tersenyum. Ya, dengan cara apa ya? Dengan cara statement. Contoh statementnya adalah nomor 1, yaitu menangani emosi konsumen dengan cara mohon maaf. Ya, yang kemudian yang kedua adalah tangani, ya selesaikan permasalahan gitu ya. Kalau misalnya permasalahannya memang tidak bisa kita kontrol, ya berarti kita harus menjelaskan gitu ya. Nah, di sini saya beri contoh masalah yang biasa terjadi yaitu keterlambatan ekspedisi atau kurir ya. Ya, sehingga statement yang saya berikan contohnya di sini adalah karena dari ekspedisi adalah masalah terkait loading out barang disebabkan penumpukan. Ya, jadi saya jelaskan aja karena memang kalau saya sendiri sebagai penjual itu kan nggak bisa utik-utik gitu ya masalah dari ekspedisi, maka ya sudah saya hanya bisa menjelaskan kondisi yang sebenarnya setelah saya melakukan konfirmasi terhadap si ekspedisi. Nah, yang terakhir buat konsumen tersenyum. Nah, ini adalah yang paling penting gitu ya. Lain kali akan kami pastikan barang dan kami garansikan dengan memberi voucher diskon. Nah, karena untuk bisa mereka lebih senang lagi, ya udah saya kirim voucher diskon. Lalu mana yang harus dilampirkan? Yang saya lampirkan nanti adalah desain contoh untuk voucher diskonnya apa. Nah, itu buat seperti itu. Ya, jadi misalnya Anda bergerak di bidang jasa les Korea misal, ya. Nanti Anda misalnya menangani keluhan, aduh gimana sih, ini saya kok nggak bisa, udah ngambil satu paket belum bisa. Nah, kemudian Anda memberi garansi bahwa kalau ternyata sudah mengikuti les kami ini belum bisa berbahasa Inggris, maka kami akan memberikan voucher diskon potongan 50% untuk
mengikuti paket kita yang selanjutnya yang lebih advance misalnya ya. Jadi itu adalah salah satu contohnya aja. Dan kemudian Anda bisa masukin lampirannya gitu ya. Contohnya di lampiran mengenai voucher diskon. Boleh, Bu, emang hanya itu saja? Boleh yang lain. Silahkan Anda berkreasi, Anda mau menggunakan atau menangani keluhan dan komplain itu seperti apa, silahkan. Gitu ya. Oke, nah pertanyaan 13. Sebutkan secara spesifik mitra Anda dalam menjalankan usaha. Nah, mitra itu boleh supplier gitu ya, boleh kemudian siapa aja yang Anda ajak kerjasama. Nah, karena di sini mitranya ada 3 ya, yaitu petani buah organik di Kota Batu, petani gula organik di Kota Malang, dan Sahi Probiotic Corporation. Jadi ini memang tiga orang ini adalah mitranya. Jadi boleh Anda jelaskan lebih dari satu, boleh, atau hanya satu saja mitranya, it's okay. Misalnya Anda jualan produk sudah bermitra dengan Gojek, GoFood, dan GrabFood, boleh tuliskan di sini, ya. Nah, jelaskan apa saja peran yang dilakukan oleh mitra usaha Anda. Nah, karena ada 3 ya, di sini Anda harus masing-masing jelaskan. Kalau memang 2 ini sama, karena di sini para petaninya perannya sama, maka saya hanya akan menjelaskan satu saja, gitu ya. Oke, nah, yang nomor 15, sebutkan anggota tim dalam usaha Anda dan apa keahliannya masing-masing. Nah, ini saya belum jelaskan ya. Jadi kalau misalnya kalian harus jelasin keahliannya apa. Nah, karena untuk perusahaan startup itu biasanya standarnya adalah anggota tim itu terdiri dari 3 minimal. Minimal ya, kalau 5 orang berarti harus ada 5. Kalau 4 orang berarti harus ada 4, gitu ya. Nah, karena ini anggotanya terdiri dari 3, maka saya membagi menjadi yang pertama CEO, ya, Chief Executive Officer atau leadernya, ya. Yang kedua adalah Chief Marketing Officer, yang ketiga adalah Chief Technology Officer, ya. Nah, ketiga ini nanti kalian sebutkan siapa namanya, ya, kemudian keahliannya apa yang berhubungan dengan si job desk-nya tadi. Gitu ya. Bu, kalau saya pakainya nggak CTO tapi CEO, operasional, boleh ya. Chief Operational Officer, boleh ya. Jadi ini sebenarnya minimal 3 memang harus ada ini, karena zaman sekarang startup ya, kita ngomong startup, itu biasanya berbasisnya tetap ke teknologi untuk melakukan pemasaran, penjualan, atau apapun, gitu ya. Oke, nah ini adalah salah satu penjelasan ya, apa itu SCEO, apa itu CMO, apa itu CTO. Kalian bisa baca-baca lagi atau mungkin kalian searching aja di internet, banyak banget apa sih bedanya. Tapi saran saya Anda gunakan saja istilah ini supaya bisa memiliki nilai plus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bagian finance ya berarti mungkin istilahnya apa ya, masuknya ke dalam apa gitu ya. Oke, nah ini nomor 16 dan 17. Sebutkan dan jelaskan tanggung jawab masing-masing anggota tim Anda. Nah, tadi kan yang sebelumnya itu kan adalah dia perannya apa, keahliannya apa, sorry. Ya, nah, tanggung jawabnya seperti apa, ya, dan targetnya seperti apa. Nah, ini Anda bisa jelaskan masing-masing, ya. Kalau target, usahakan mungkin berbasisnya adalah waktu dan angka. Ya, misalnya kalau produk berarti dia harus memastikan setiap hari harus ada penjualan omsetnya 1 minggu 5 juta misalnya. Atau mungkin dia harus memastikan produksinya 1 minggu adalah 100 botol misalnya, gitu ya. Nah, itu target itu biasanya harus yang berupa angka atau waktu. Ya, jadi memang ada patokan-patokannya sendiri yang Anda harus buat itu, Anda harus targetkan itu, ya. Nah, sedangkan tanggung jawabnya berarti misalnya tanggung jawabnya CEO adalah menjalin mitra-mitra. Berarti sebutkan dan jelaskan, misalnya menjalin mitra untuk apa yang belum ada misalnya gitu ya. Itu adalah atau menjalin mitra dengan yang sudah ada. Nah, itu jelaskan tanggung jawabnya itu seperti apa, ya. Menjalin hubungan yang baik dengan mitra itu kan juga harus dijelaskan, kira-kira fungsinya buat apa. Nah, itu harus dijelaskan di sana. Oke, 18, 19, 20 ya, ini ada hubungannya dengan keuangan ya. Jadi yang di lampiran itu memang Anda hanya menjelaskan atau memasukkan kayak hitung-hitungannya aja. Nah, penjelasannya Anda masukin di sini ya. Jadi misalnya sebutkan sumber pendapatan usaha Anda. Nah, apakah di situ Anda hanya menjual jasa Anda saja atau menjual produk Anda saja atau mungkin ada pemasukan yang lain. Contoh misalnya di sini contoh ya. Sebenarnya saya memang awalnya adalah produk bionik ini untuk menjual minuman. Nah, tapi ternyata
seiring berjalannya waktu ada orang-orang tertentu yang saya mau dong bikin sendiri gitu ya supaya nggak repot-repot nih setiap minggu harus kirim. Bisa gitu ya. Pokoknya setiap ada permintaan akan saya iakan sehingga sumber pendapatan saya itu tidak hanya untuk jualan minuman saja, tapi saya juga menjual bakterinya gitu ya. Jadi kalau misalnya ada orang yang mau bikin sendiri, ya udah saya bikin aja bakterinya. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara membuatnya sehingga mereka bisa membuat sendiri di rumah ya. Kemudian bisa meminum bersama keluarga gitu ya. Nah, jadi sehingga selain saya menjual minumannya, saya juga menjual bakterinya karena ini semi-semi kayak peternak gitu ya. Jadi bakteri itu sebenarnya setiap akan melakukan proses fermentasi dia itu akan semakin bertambah buahnya ya. Kalau misalnya semakin banyak berarti makannya juga harus semakin banyak. Jadi mereka harus dikasih makan kan. Nah, kalau misalnya sudah kewalahan biasanya saya akan jual bakterinya gitu ya. Oke, jelaskan biaya operasional, pendapatan, dan keuntungan usaha Anda minimal 6 bulan terakhir ya. Jadi karena nanti kan kita disuruh bikin reng-rengannya apa namanya pendapatannya, operasionalnya selama 6 bulan terakhir, serta proyeksi keuangan ke depan. Nah, itu Anda jelaskan di sini ya. Jadi penjelasannya berupa kalimat itu adanya di sini ya. Peralatan penunjang langsung usaha, biaya habis pakai, biaya operasional. Nah, ini Anda boleh jelaskan di sini kira-kira Anda membutuhkan peralatan penunjangnya seperti apa. Ini belum saya kerjakan ya. Nanti kalau sudah saya selesai, saya akan kirimkan hasil pekerjaan saya gitu ya. Memang ini belum saya kerjakan ya. Cuma sekarang coba aja dicicil dulu, jawab pertanyaan 1 dulu sampai 10, kemudian nanti dicicil 10 sampai 15 dan sampai 20 terakhir gitu ya. Dan saya harapkan 20 pertanyaan ini langsung saja segera kalau sudah selesai segera di-input ke web, kemudian nanti di sana akan terakhir ini melakukan ini. Ya, jadi melakukan upload mengenai kalau nggak salah ada 4 hal ya, mulai dari lampiran, laporan keuangan, lembar pengesahan, sama biodata tim. Nah, itu semua sudah ada formatnya saya kirimkan gitu ya. Jadi setelah Anda menjawab pertanyaan, Anda harus mengupload ya data-data tersebut ya satu-satu. Jadi harus dipisah-pisahkan, satuannya harus PDF. Kemudian Anda klik submit, selesai sudah ya. Dan kemudian kita tinggal tunggu saja kalau misalnya rezeki, berarti Anda akan lolos dana hibah gitu ya. Oke, jika ada pertanyaan, silakan nanti di list saja di grup ya, di list saja nomor 1, misalnya nama saya siapa, pertanyaannya apa. Nanti saya akan jawab satu persatu gitu ya pertanyaannya. Oke, begitu saja video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.